Kembali di Jawa Pos Update Satra People, dan seperti kita bilang tadi bahwa hari ini kita punya tamu hari Minggu. Wow. Tamu hari Minggu. Minggu-minggu namu. Minggu namu ya kan. Nah, kita bersama dengan mereka-mereka yang di awal tahun baru ini udah langsung ngegas banget dengan satu filmnya Ambyar Makbyar. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya kan, langsung membara begitu ya. Nah, ada Mbak Ajeng Prameswari, produser filmnya. Hai. Halo Mbak Ajeng. Ada Happy Asmara. Halo. Halo. Ada Gilga Sahid. Hai. Dan yang di ujung? Saya kameramen. Ada Yusril Fariza. Ini dia nih. Nah, tuh kan suaranya dibungkam loh kamu. Iya, Saya kameramen tadi. Ini saya ulangi 3, 2, 1. Saya kameramen tadi. Tapi bener nih, awal tahun udah langsung gaspol untuk film Ambyar Makbyarnya ini. Iya loh ya. Udah datang ke Surabaya nih. Pokoknya gas. Terus langsung ya. Makanya kita pengen tahu nih sebenarnya ini film seperti apa. Terus ini kan bukan pemain film ya sebenarnya kita lihat di sini. Oh tapi yang pojok kayaknya udah ahli. Udah ahli. Sudah ada krunya. Saya kru di sini, bukan saya sebagai. Ya. Mohon maaf suhu. Oh gitu iya, ya. Enggak sama lah semuanya sama ya. Iya. Tapi kita lihat ya apakah memang seambyar itu. Kita punya cuplikannya dari trailer film yang berikut ini. Hubungan ini udah gak bisa dilanjutin. Kita udahan aja, Ruh. Maksudmu? Hari tawaran Omahen, kenapa nggak kamu yain aja? Suaramu kan juga apik. Gak apa-apa. Katakan Gusti Argo, keluarga keraton gak pantas kalau jadi artis. Ya wes, coba kamu bikin 2 lagu baru. Kalau oke, kita bisa kerjasama. Yang saben wengi aku Dia mesti iso luwih sukses tekan daru. Kunci niki fokus. Dia garek milih arep koplo apa keroncongan. Koplo enak. Dadi penonton iki luwih urip ngono lho. Emangnya jero pimpinan band iki po? Nah, kayaknya wis mulai nih dramane. Kok dhewe ngopi wae po ya? Lancang kowe. Tapi iso dipertimbangkan sih ngopi sik piye. Konco seneng di cancel. Lah bajingan tak seneng. Jaga kan pinter. Mbok yo daftar PNS, apa BUMN, mesti ketompo. Apa ya ngene-ngene terus uripe iku? Yuk. Ikhlas. Ben ngeben rek duwite. Tunggu neng teras kowe. Nah aku turun jopo ke turun mbek sapa? Om nggak punya pilihan, Betari. Om tidak memproduksi Konco Seneng. Aku lak wis ngomong tekan dhisik ru. Aja pacaran karo Betari. Hubungan kalian ki terlarang. Nyun sewu Kanjeng Gusti, ini gak fair. Terus Gusti Betari mau kawin dengan anaknya abdi dalam yang paling rendah. Kembang sing wangi go sandaran kupu-kupu. Kulo nyuwun ngapunten sanget, Bu. Yen kowe isih nganggep aku iki ibumu, putuske Gusti Betari. Yang mangger teko karo Betari sosok ngomong opportunity anyar, tapi ndek nyatane PHP cok. Kalau kamu sukses, kamu terkenal, nggak akan ada lagi yang peduli sama perbedaan kita. Hei, konco seneng. Benmu motoran toh? Wah ngasar banget, rendah hati om ini om. Bukan rendah hati, cuman lebih kita tuh punyanya motor, istilahnya tuh apa ya yuk? Down to earth. Bukan down to earth, tapi miskin. ini. Bukan down to earth ya. Bukan down to earth. Miskin ya. Itu saya tadi. Oh iya. Itu aja. Saya tadi di situ. Muncul ternyata ya. Lucu banget saya ya. Munculnya apa cuman di 3
3 detik itu aja. 3 detik tambah 1 lagi. Oh, lumayan 4 berarti. Berarti 4. Waduh, rasanya udah semakin gak sabar gitu ya Nusantara People untuk mengulik-ulik itu para pemeran, dari pemeran Betari, ya kan? Jeru. Pemeran Jeru dan juga pastinya pemeran Wahyu. Betul. Wow. Tapi sebelum itu deh. kita ngobrol dengan Bu Ajeng dulu deh terlebih dahulu, produser film kita Ambyar Mak Biar. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Dari trailernya aja kita udah nggak sabar gitu ya buat nonton gitu ya. Tapi sebenarnya dengan tadi kita nonton sedikit gitu ya, sebenarnya background dari cerita Ambyar Mak Biar ini seperti apa sih? Backgroundnya sebenarnya kalau dari cerita ini tuh cerita tentang perjuangan sebuah band namanya Konco Senang. Tapi salah satu anggota bandnya yang Mas Jeru itu jatuh cinta sama Betari, yang Betari itu adalah putri keraton. Nah sehingga makanya jadinya ini karena dia jatuh cinta sama putri keraton, sementara Mas Jerunya itu anak abdi dalam, jadi dia jadi apa ya? Iya, bandnya tuh jadi inilah, jadi dia jadi batu kerikil untuk bandnya gitu. Bisa nggak nih akhirnya bandnya akhirnya sukses? Romansa beda kasta. Waduh, iya kan? Ini agak berat nih ya. Ya agak berat gitu ya. Tapi memang dari awal niatnya akan membuat film ini ada, tadi kan juga banyak kayak ada lagu-lagunya. Apakah memang arahnya juga akan ke sana gitu, bahwa ini juga akan musikal gitu ya? Soundtracknya juga harus jadi banget nih gitu misalnya. Iya, jadi ini waktu pas konsep ini ada gitu ya, kami bersama sutradara berpikir ini menarik banget dengan kita membawa lagu campur sari. Makanya kenapa? Karena kita juga percaya bahwa budaya-budaya di Indonesia juga harus dilestarikan. Tapi supaya ini bisa punya apa ya istilahnya bisa universal dan dinikmati sama banyak orang, maka pesannya juga harus bisa pesan yang relate untuk banyak orang. Nah, ketika ngobrol, wah ini musiknya campur sari seru banget. Makanya harus ada penyanyi-penyanyinya yang langsung dari daerah-daerah di Indonesia gitu. Nah, jadi berarti konsep dulu baru ketemu nama Happy Asmara dan juga Gilga. Ya, kita dari awal udah mikir siapa ya? Wah, ini harus Mbak Happy, Mas Gilga. Sosoknya udah langsung ke Gilga duluan. Yang kebayangnya itu putri keraton banget. Meskipun bukan seorang aktris, aktor gitu. Iya. Karena gini, karena pada akhirnya yang kita mau bawa kan adalah juga musik campur sarinya. Dan sebenarnya kalau ada yang bilang bahwa penyanyi itu nggak bisa acting, nggak juga. Karena ketika bernyanyi, maka kan dia akan menyampaikan rasa. Oh iya. Gitu. Nah rasanya tuh harus sampai ke penonton gitu. Jadi sebenarnya ya Mbak Happy dan Mas Gilga dan Mas Evan dan teman-teman lainnya juga menyampaikan ini dengan sangat baik sekali. Nah, namun sebelumnya memang kita ada reading dulu, proses reading, kemudian ada acting coach dulu gitu. Sehingga tadi ini rasanya bisa dideliver dengan acting yang baik. Wow. Berarti kayaknya nggak susah, bener begitu kah Happy? Langsung jadi pemeran utama ikonnya loh di sini. Gimana Happy? Sebenarnya kalau ini tuh jadi tantangan juga buat kita, dan sebagai penyanyi kan kita nggak stuck di nyanyi doang kan. Kita harus bisa mengembangkan apa yang ada, potensi yang ada pada diri kita. Jadi kita lebih bisa enjoy ya, sayang belajarnya tuh kita jadi lebih kayak merasa wow, kita belajar hal yang baru, kita bisa mengeksplor diri kita sendiri, ada bakat apa aja sih di dalam diri kita yang bisa kita kembangkan. Ya gitu, ini tantangan banget, justru kita ngambil tuh karena kita merasa wah, ojo ngenyek penyanyi Jawa ya. Kita juga iso gitu. Tapi apakah emang bener Gilga ketika tadi Mbak Ajeng bilang kan penyanyi juga menyampaikan rasa, jadi akhirnya nggak terlalu sulit, beda banget lah gitu. Apakah emang seperti itu kondisinya? Sebenarnya udah sering dibilang sih kalau bedanya cuman mungkin yang bikin beda tuh kalau di nyanyi kita ke lirik ya. Tapi kalau di sini kita lebih ke ekspresi gitu sih. Cara penyampaiannya aja yang beda. Tapi kalau untuk cara berkaryanya mungkin untuk keseluruhan seni itu sama sih. Cara penyampaiannya mungkin kalau film dengan cara kita berekspresi, kita menyampaikan film ini ceritanya seperti apa harus sampai ke penontonnya gitu. Tapi kalau untuk lagu kan sekedar kita bernyanyi, ekspresi mungkin perlu kalau dinyanyi ya. Cuman kalau kadang kalau kita nonton orang manggung nih kayak kita nggak terlalu fokus ke ekspresinya, kan lebih ke suaranya aja gitu biasanya. Tapi kalau di film ini
Mungkin lebih ke keseluruhan sih. Karena di film ini ada karaoke-nya juga gitu. Oh, jadi kayak ala-ala drama musikal juga begitu ya. Ada lagu-lagunya lah ya ternyata. Drama campur sari dong. Oh iya. Memudahkan karena ini dari tadi juga udah pegang-pegang. Ini karena pasangan sendiri kali ya, jadi gampang banget ya. Ini kenapa kaki nggak bisa diam nih Pak? Ya, kenapa Pak? Kaki Pak? Memunculkan chemistry pun juga gampang akhirnya ya. Gimana? Mungkin malah justru karena sama pasangannya di real life, akhirnya waktu dibawa ke film yang orang lain nggak tahu itu apa, akhirnya kayak sering terketawa gitu. Pernah nggak? Susah apa tambah? Kita nggak ketawa, kita lebih ke uring-uring. Kita lebih ke uring-uringan. Soalnya kita bingung ya, kita bingung sendiri. Dari Mbak Ajeng mungkin nggak riset dulu ya waktu itu Bu Ajeng. Kita tuh nggak pacaran, tapi di sini kita disuruh pacaran di film. Dan yang bikin susah tuh kenapa? Justru itu. Fase yang belum pernah dialami sebenarnya. Jadi kayak naik motor, boncengan tuh kita tuh Kita biasa, kita kan kalau pas terima kita boncengan motor mah gini kan, mau gini tuh biasa begitu. Kalau pacaran tuh harus begini. Walaupun sebelumnya pernah pacaran tapi kan nggak begitu gitu. Tapi kalau mungkin kayak Yusri akan nepok nyamuk aja mungkin ya. Saya di sini emang memastikan audio dan visual. Jadi kalau gambar tak lihat aman, audio aman, udah ayo berangkat. Oke, silakan aja promo. Tapi emang ini sih Mas Yusril ya, di pemilihan film ini tuh pemeran utama ceweknya tuh emang Bu Ajeng tuh pinter banget. Aku kan? Bukan. Maksudnya tuh Bu Ajeng tuh bisa nyari pemeran cewek tuh yang kayak dia tuh cantik banget. Bu Ajeng tuh tahu banget kayak nyariin aku jodoh gitu. Akhirnya pemeran utama ceweknya langsung aku nikahin aja lah. Kita ngontrak aja nanti. Jangan beban dulu ya. Tapi Kui kan memang sedurungnya emang udah mau nikahi. Belum film ini emang udah mau nikahi. Gitu ya, prosesnya beda ternyata. Iya beda. Tapi kembali ke Happy ini karena pemeran utama, porsinya juga besar di sana. Susah nggak untuk proses ada reading dan sebagainya? Sesuai dengan yang dibayangkan atau di luar ekspektasi ini? Di luar ekspektasi. Ya, karena kita sebelumnya kan belum pernah bertemu dengan kakak-kakak aktor aktris yang udah sungguh banget gitu. Dan di sana yang mana ada di sini nggak sungguh? Ada. Berapa derajat? Ada Bang Yus, ada Bang Erik, ada teman-teman semuanya yang lebih ke mengajarkan, benar-benar kayak kalau ini kita tuh saling tutup menutup satu sama lain gitu, jadi saling melengkapi satu sama lain dan itu luar biasa, saling support dan bersinergi itu yang membuat aku tuh kayak nyaman, semangat banget, terus nyaman, jadi nggak canggung. Awalnya ini kalau misal kita main sama lawan terus lawannya kayak garang gitu kan kita kadang nggak nyaman ya, kayak aduh aku harus ngapain, kikuk gitu. Di sini nggak, kita benar-benar kayak yang flow aja dan kayak berjalan dengan semestinya gitu. Tapi itu emang luar biasanya, mungkin karena ini juga proyek pertamaku dengan Gilga, dengan Happy, dengan Mas Erik bahkan ya yang sudah malang melintang di film, tapi aku baru pertama kali diduetkan dengan Mas Erik. Entah kenapa bahkan di reading kita itu terpisah. Jadi ada reading khusus drama sendiri yang waktu itu di Madiun dan reading khusus komedi di mana aku sama Mas Erik intens untuk membuat komedi di Jakarta. Jadi sengaja untuk tidak disatukan. Karena disatukan Mas siapa namanya Mas? Ini tuh emang gampang banget ketawa. Gampang banget ketawa. Gampang banget ketawa, termasuk salah satunya ya kalau kita di scene kan kadang-kadang ada komedi yang sudah kita sepakati. Kemudian di scene di set itu kita nemu satu hal yang bisa dibuat untuk potensi ketawa. Improvisasi lah di situ. Nah dia paling nggak kuat. Jadi take sering kadang-kadang lama itu karena tiga. Sampai berapa? 21 kali take ya? Enggak bohong sih. Wow. Aku tuh orangnya dingin banget gitu loh. Dingin. Aku saksi kamu ketawa. Dia tuh ketawa ngakak sampai take yang kita tuh yang udah kayak bosan kayak ya gila jengguyu tak gila. Ayo tolong kita udah 2 jam untuk scene ini, ayo tolong. Ya toh, yang itu yang scene di depan. Sing gelut, iya. Itu tiba-tiba kan Mas Eri suka tiba-tiba improvisasi. Dan take 1, take 2 beda punchline. Beda. Jadi dia yang tadinya udah mempersiapkan ini di titik ini nih ketawa. Enggak, sama Mas Eri enggak dibikin lagi, ada lagi. Pokoknya bobi acaranya sini kudu kacau. Jadi pasti Nusantara penasaran ya, scene mana yang bakal dipakai di film itu. Ini nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana.
Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Spam Jatiluhur 1 akan dipergunakan memasok 4 wilayah. Keempat wilayah tersebut mendapatkan aliran air dengan kapasitas yang berbeda-beda, namun dipastikan kualitas air akan sama. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, saraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Kembali lagi di Super People di Jawa Pos Update dan pastinya masih bersama dengan para cast dari Ambiar Makbiar dan produsernya dong. Tepuk tangan sekali lagi. Dan tadi kita juga di segmen sebelumnya sudah menyaksikan dari Vicky ya, sedikit spill sedikit gitu. Tapi kita juga mau minta spill sedikit nih dari para cast pastinya untuk seperti apa sih karakter dari peran yang dimainkan gitu di film Ambiar Makbiar. Kalau Kak Happy Asmara ini sebagai Betari itu orangnya gimana gitu, kalau Mas Gaga gimana? Atau memang jiwanya udah Jawa Betari banget? Udah jiwa banget gitu atau gimana? Enggak lah, jauh, bahkan jauh dari kata Betari nih. Seorang Happy Asmara kan penyanyi ya. Dimana penyanyi itu, kalau Happy itu karakternya orang emang ceria. Cerianya tuh kadang berlebihan, jadi orang tuh ngiranya itu cicilan ya gitu kan pasti. Terus aku tuh aktif banget orangnya tuh yang nggak bisa diem. Orangnya tuh yang bener-bener yang gimana ya, orang ceria tuh kayak gitu, belak-belakan aja gitu. Nah, Betari di sini tuh dia tuh orangnya tuh benar-benar yang harus ya putri keraton lah. Pasti kita kalau lihat putri keraton, wah anggun ya, kalem ya, ini ya. Nah, untungnya masih dibantu dengan putri keraton yang dia kuliahnya di Jakarta. Oke. Nah, jadi kalau kita di Jakarta kan kayak literally kayak orang udah slang-slang gitu kan, maksudnya yang bener-bener enggak yang gini banget. Bahkan aku tuh kayak yang pas waktu di keraton salimnya aja enggak yang salim keraton, karena emang aku udah lama di Jakarta gitu. Dan di situ aku pinter nyanyi juga, tapi aku menginginkan cita-citaku itu Jeru yang terkenal. Karena kenapa? Karena di film ini aku sama Jeru tuh pengen banget jadi setara gitu loh, menyetarakan cinta kita, walaupun cinta kita nggak setara ya sayang saat itu ya. Kamu anak tukang sapu, aku anak Sinuwun gitu. Dan itu tuh belajarnya susah banget semua dari kasihan mungkin Mas Gilganya ya. Karakter Jerunya maksudnya yang kasihan jangan Mas Gilganya dong. Kalau Jeru gimana develop karakternya? Istriku mungkin beda ya, maksudnya di film sama di aslinya beda ya. Jadi aku sudah terbiasa menghadapi dia di aslinya. Mungkin kalau di film dia bisa berubah. Kaget ya, jadi kayak gitu aku kaget juga. Cuman kalau untuk Jeru tuh emang Jeru tuh kan di sini dia pekerja keras. Terus dia itu tidak mudah patah, orangnya penyabar. Ya aku banget lah di Cocok. Terlihat. Jadi kayak Jeru tuh kayak nggak ngerokok, dia tuh kayak straight edge gitu aja lah. Jadi kayak aku lah nggak terlihat. Sangat terlihat dan sangat meyakinkan. Jadi kalau Jeru itu mungkin di situ dia adalah orang yang memperjuangkan kisah cintanya, tapi juga memperjuangkan cita-citanya. Jadi sosok Jeru itu sebenarnya bukan cuma ada di film, tapi di real life-nya itu semua orang mungkin juga merasakan jadi sosok Jeru, cuman mungkin beda part aja yang diperjuangkan aja yang beda. Tapi sebenarnya kalau untuk keseluruhan scene buat Jeru sih dia orang yang menyenangkan ya sebenarnya, karena dia nggak pernah marah, nggak pernah emosi. Di film ini dia marah cuman berapa kali? Sekali. Cuman satu kali doang dia marah. Sepanjang perjalanan film. Mentalnya sehat banget soalnya Jeru ya kayaknya ya. Walaupun di cerita sana sini jadi dia tuh kayak udah dia tetap berdiri kokoh gitu ya. Aku banget lah. Oke, yang diulang sangat. Tapi untuk next nih Yusra sendiri sebagai kameramen Om. Sebagai Wahyu. Saya di sini
Sebagai tangga WST. Sebagai Wahyu, gimana nih? Kalau Wahyu sendiri ya sebagai anggota band Konco Seneng, dan memang setiap karakter di sini kan punya value sendiri ya. Misalnya si Mas Nopian, Mas Erik ini lebih mengedepankan family man. Kalau Jeru itu lebih mengedepankan bagaimana memperjuangkan cinta. Kalau Evan tuh lebih ke Rick tuh lebih ke memperjuangkan bagaimana dia harus tegak dengan mimpinya dan idealismenya dalam berkesenian. Kalau Wahyu ini lebih ke kesetiakawanan. Jadi dia setia kawan banget, bahkan sampai minjemin duit untuk temannya yang lagi kesusahan, padahal dia juga lagi susah. Itu juga dia merelakan hal itu gitu. Itu kamu banget juga. Itu kebalikan. Itu akulah yang dibantu. Gak membantu. Tapi malah juga pasti banyak banget yang relate dengan karakter Wahyu. Betul. Setiap karakter di sini tuh memunculkan satu nilai-nilai sendiri. Jadi, aku ini kayak si Jeru, aku ini kayak Betari. Jadi benar ya Mbak Ajeng ya, bahwa ini karakter-karakternya sebenarnya di real life banyak gitu yang seperti ini, dan ini dimunculkan di film gitu ya. Kenapa? Alasannya apa? Supaya lebih banyak yang kesenggol, kenal dekat gitu. Itu dia, karena sebuah cerita kan emang perlu bisa relate sama banyak orang gitu. Jadi waktu pas bikin ini juga ya, itu yang kita pikirkan juga gitu. Yang satu, bagaimana memperjuangkan cita dan cintanya, ada yang memperjuangkan juga mungkin keluarganya, tapi juga ada yang misalnya tadi kayak Mas Yusril bilang, setia kawanan gitu. Dan itu kan mewakili kita ya sebagai representasi anak-anak kabupaten lah gitu. Iya, ada yang bersikeras terhadap mimpinya, ada yang terhadap cintanya, ada yang terhadap keluarganya gitu. Ini berarti ada bantuan juga nggak dari produser atau sutradara? Karena mungkin ada interpretasi yang agak melenceng mungkin pada saat prosesnya. Interpretasi agak melenceng. Maksudnya dengan karakter Betari mungkin nggak begini nih, harusnya happy. Iya, ada latihannya gitu. Kak, ada latihan acting. Itu aku tuh sempet riset dulu beberapa video mana Putri Keraton tuh yang mana Om. Aku kan saat tektokan sama Om Puguh, karena Om Puguh yang benar-benar kamu nanti di sini bahasa Indonesia yang nggak ada bahasa Jawa. Jadi di situ aku full pakai bahasa Indonesia dan aku nggak pakai Jawa sama sekali. Dan itu tantangan lagi nih. Jadi setiap kali teman-teman abis break gitu kan, misalnya kita istirahat gitu, mereka ngomong pakai bahasa Jawa, aku tuh kadang suka pas waktu take lagi aku pakai nyeletuk. Harusnya pakai bahasa logat bahasa Indonesia, aku pakai Jawa kadang. Cuman diulang-ulang, itu yang ngebikin aku tuh take berkali-kali tuh itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawanya ke Indonesia, itu yang agak susah banget, tantangan banget lagi. Jadi tetap harus full sesuai dengan Betari yang ada. Jadi di sini tuh tantangannya tuh lebih banyak ke aku kayaknya. Kayak bebannya tuh kayak aku harus ngapain. Jeru ya susah kok. Jeru full pakai bahasa Inggris kalau nggak salah. Enggak. Namanya Jeru bukan Albert ya. Mas, Jeru di sini karakternya itu bahkan nggak bisa bahasa Indonesia. Namanya Jeru bukan Deep ya. Kita punya karena terlalu Jeru. Terlalu Deep. Depannya bukan Joni pula ya. Oke. Ada Happy, ada Gilga yang di sini daily-nya sebelumnya adalah penyanyi. Sekarang saya mau kasih pertanyaan cepat, jawabnya gitu ya. Setelah bernyanyi sekian lama dan setelah akhirnya bermain film juga jadi pemeran utama, jadi lebih nyaman nyanyi atau acting? Kedua-duanya. Nggak boleh, pilih salah satu. Kalau bisa milih dua, kenapa harus milih satu? Masalahnya gini, aku bukan apa-apa ya. Masalahnya di film ini kita disuruh acting sekalian nyanyi. Nah, jadi dua-duanya dong. Kalau aku acting doang nggak ada nyanyinya dong berarti. Nanti mungkin dieksplor jadi pembaca berita di sini. Kita ke bagian berikutnya. Nanti kita ajak mereka juga untuk adu acting. Tapi usai jeda kami akan segera kembali. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling ngenyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Haha dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update Makan Wena setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus program update Makan Wena. Lolong.
Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Kita masih bersama dengan pemeran-pemeran dari film Ambyar Mabyar. Dan saya kembali ke Mbak Ajeng sebagai produser film. Sebenarnya nih film ini mau diarahkan kemana gitu? Masyarakat yang nonton ini dibebaskan untuk punya kesimpulan sendiri atau sebenarnya ada message-message tertentu dari film ini? Kalau pesan itu lebih kayak ke namanya hidup, itu kan tentang memperjuangkan cita dan cinta. Kadang cita dan cinta itu memang harus dikejar dengan keras kepala. Nah terus udah gitu kayak pasti kan hidup tuh ya bergelombang lah ya, naik turun gitu. Ya udah dinikmatin aja gitu. Dan kita makanya secara treatment membawa film ini pun juga nanti ketika lagu tuh ada liriknya. Jadi orang juga bisa nyanyi. Tapi sebenarnya tadi kan sudah disinggung kalau perjuangan cita dan cinta. Sebenarnya perjuangan cinta apa sih modelnya, kayak gimana mau disampaikan sama ke masyarakat Indonesia, atau memang perjuangan cinta yang cukup beda kasta yang tadi filmnya sudah diceritakan yang harus bisa dibilang memperjuangkan untuk biar jadi setara, atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya lebih kayak universal ya gitu. Pokoknya punya cinta ataupun punya cita-cita, ya kalau kita persisten dan konsisten, ya insya Allah nanti temukan jawabannya. Gak boleh spoiler. Tapi ini udah jelas banget kelihatan, meskipun di sini Happy Asmara malah nggak boleh ngomong Jawa, tapi kan ini settingnya Solo kabarnya ya, Jawa gitu. Ini semacam kayak ada tren ya film-film Indonesia lately, banyak yang budaya-budaya atau masyarakat daerah ini diangkat banget dengan dialeknya dan seperti itu. Ini juga yang diangkat di film ini gitu ya. Sekuat itu karakter kejawaannya akan diangkat. Iya, sekuat itu. Dan makanya kan sebenarnya kita pakai lokasinya di Solo. Kemudian secara musik juga musiknya campur sari. Kenapa ya? Karena kita percaya bahwa budaya-budaya di Indonesia tuh banyak, dan ini waktunya gitu untuk orang, misalnya kan menarik banget ya ketika misalnya ada orang di Sulawesi kemudian nyanyi lagu campur sari gitu. Kan orang se-Indonesia kemudian bisa menikmati lagu campur sari gitu, nggak cuma di ruang-ruang tertutup misalnya lagi karaoke, tapi juga even bisa di bioskop, di mobil, di kesehariannya mereka. Itu kan jadi menarik banget. Tapi nggak takut malah sebaliknya, misalnya kayak terlalu segmented nih nanti, filmnya Jawa banget nih, orang di luar Jawa jadi nggak terlalu get into gitu misalnya? Enggak sih, karena ya itu dia tadi, harapannya kan sebenarnya untuk justru membawa budaya manapun ya. Aku nggak ngomongin di film ini misalnya khususnya budaya Jawa. Kalau emang bisa dikenal sama seluruh Indonesia kan juga bagus banget. Harapannya jadi inspirasi untuk dunia perfilman lainnya gitu ya. Mungkin ada yang muncul dari daerah-daerah lain gitu ya. Apalagi ada Happy dan Gilga di sini. Kalau main keluar pulau juga seru-seru aja ya. Dengan lagu-lagunya kan? Justru tuh kalau di luar pulau tuh karena mungkin kita jarang kesana juga ya, itu biasanya lebih ramai penontonnya. Iya, lebih ramai penontonnya kalau di luar pulau. Jadi kayak ditunggu-tunggu banget gitu. Kita kesana 2 bulan sekali. Iya, misalnya lintas budaya juga kita tuh saling menghormati satu sama lain gitu. Jadi ada temen yang bukan misal katakanlah Bugis gitu suka lagu campur sari juga banyak, makanya kita kenalkan di film ini, kita kasih nih coba set nih Mas ya, sekalian belajar bahasanya tuh kan, ntar di filmnya ada subtitlenya juga tuh, jadi lebih easy peasy kalau belajar bahasa Jawa ya kan. Karaokean bareng kita nanti ya. Betul. Karena sebenarnya kalau mau nambahi ya, sebenarnya kan kalau untuk urusan bahasa bukan soal segmented atau enggak. Atau kita juga, anak muda zaman sekarang juga banyak yang nyanyiin lagu Korea tapi nggak tahu artinya juga. Nggak semua orang yang nyanyiin jika mana nyegi itu kan tahu artinya juga, nggak semua. Kamu tahu apa? Bentar lagi nyanyi, bentar lagi. Tadi kerasukan tadi. Jadi kerasukan, memang aku sengaja memanggil roh Korea.
Tapi bicara tentang musik juga, Mbak Ajeng emang musisi-musisi yang terlibat untuk membangun lagu di sini, membuat ini kan lagu-lagu juga bukan lagu-lagu yang sudah ada begitu, khusus diciptakan di sini. Gimana? Siapa aja yang terlibat di sini? Kita ada 3 soundtrack original yang langsung diciptakan Mas Saya. Dan 1 Mas Evan Los. Gitu. Tapi yang lainnya juga ada yang dinyanyikan, lagu-lagu campur satunya juga ada yang dinyanyikan Mbak Happy, kemudian ada Mbak Diah juga nyanyi. Oke, jadi bahkan terlibat bikin lagu juga dong Gilga juga ya? Iya, aduh, para fans pasti udah gak sabar nih ya dengerin lagu-lagu memang khusus untuk Ambiar Makbiar gitu kan ya. Jadi pengen tahu sebenarnya lagunya ini udah settingnya dari awal untuk film ini atau sebenarnya ada terbuat pada saat syuting? Ini sesuai dengan untuk lagu ini? Ini terbuatnya dadakan, kita nggak tahu soalnya kalau disuruh bikin lagu di film ini ya. Udah enggak, dari awal tuh udah sebenarnya udah dikasih ini sama. Jadi gimana nih? Gimana? Proses bikinnya. Intinya di proses sebenarnya kita udah dikasih tahu dari awal, kita dikasih job itu. Ada tugas itu. Iya, beliau baru buat itu saat kita bisa loh, saat kita main. Bayangkan tuh, pas kita main film malamnya dia ngejreng-ngejreng. Semalam ya jadinya. SKS gitu. Jadi ada inspirasinya benar-benar datang pada saat proses syuting itu. Itu karena ada istriku aja sih. Ya udah Ambiar semua di sini ya, Ambiar. Tapi kita ke pendapat dari warga terlebih dahulu, kita langsung buka aja kata mereka. Orangnya saya merakyat. Dan itu juga pernah memimpin di suatu wilayah. Dari yang saya lihat sih kemungkinan ya. Mas Erik ya, seletukannya gitu waktu dia ngobrol sama bandnya. Terserah. Mas Erik, lucu terus, konsisten lucunya. Siap bos, mantuk. Si Koplo itu hidup kita. Koplo selalu menemani hari-hari kami. Semakin menguatkan apa yang konsep saya bahwa sesungguhnya musik itu adalah solusi sosial. Pasti, kita sobat Ambiar loh ya. Loh, aku langsung jatuh cinta sih. Sama Happy. Aku sama Aruna. Aku seneng sama Mas Rikolo. Saya ambil apa bahwasanya cinta beda rasa itu memang menyakitkan. Ya, realita tak seindah harapan. Siap, hatimu ambiar. Ambiar makbiar gitu. Tetapi sesungguhnya begitu Anda nonton, itu ternyata tidak seperti ini. Jadi dia dalam. Itu kita lihat bahwa ternyata kompleksitas, bagaimana perjuangan orang untuk bisa sukses itu ada dalam film ini, Ambiar Makbiar. Jadi jangan lupa tanggal 9 Januari 2025 nonton Ambiar Makbiar dan buktikan bahwa musik itu adalah solusi sosial. Wapi Paul sangat menyenangkan. Lucu, bisa ketawa dan menangis. Mantap banget. Ambiar. Keren banget ternyata. Ambiar. Keren banget. Keren banget, harus box office 2025. Terima kasih, jangan lupa nonton 9 Januari 2025 di bioskopnya. Nah itu dia. Ternyata gak sabar Ambiar bareng teman-teman. Tadi juga yang nonton pun juga nggak hanya anak remaja aja, ternyata dari dewasa, orang tua, segmen semua nonton juga Itu loh. boleh ceritain Mbak Ajeng, kapan tuh kemarin dari yang mereka menangkapi ini? Karena kan 9 ini premiernya gitu ya. Ya, mulai 9 Januari 2025 mulai tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Kemarin itu kita udah 2 kali gala premier. Yang pertama di Jakarta dan kemudian di Solo. Kemudian kemarin itu adalah penayangan perdana kita di Surabaya. Dan seru banget ya kan? Seru banget kan? Mas Jiru ngapain? Mas Jiru ngapain? Gilga kemarin sempat salto. Gulung-gulung dari ini ya, Royal ya. Semoga nanti videonya viral dan kita bisa lihat ya. Kejadian kemarin waktu Mas juga salto. Tapi serius aku seneng banget Mas Yusril ini waktu kemarin di Royal itu dia bagi-bagi minuman ada 1000
Luar biasa. Ini Jangan berantem. Gua jadi ngomongin. Oh iya itu sih. Ya, nggak boleh ya. Ria Emang membagi tapi nggak diimplementasikan. Iya, takut ria. Jangan berantem, salam damai. Saya agak-agak kegelitik dengan tadi ada yang bilang ada yang nangis. Siapa yang bikin nangis di antara kalian? Iya, coba ya, siapa yo? Itu scene-nya Jeru tuh bikin nangis terus. Sama scene-nya aku. Nah, scene-nya karakter Wahyu harusnya bikin ketawa ya. Harusnya. Ini di film ini dia Saya berdoanya bikin ketawa. Kalau bikin kasihan sih lebih ke penonton nanti mesake ya ngono. Sampai ngono ya golek duit gitu. Makanya kita pengen tahu nanti dialog-dialog yang berkesan gitu ya dari para pemain ini. Tapi usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di Jawa Pos Update. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling ngenyangin, dan pastinya paling enak. Bareng saya Juno Haha, dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update Makan Wena setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus program Update Makan Wena. Loloh. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Liga Anak Indonesia resmi digelar di Gelora Soekarno Mojo Agung, Terangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan melibatkan 92 tim dari seluruh Indonesia. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ya, kita akan tagih gitu ya, sebenarnya cuplikan dialog secara langsung itu, tapi kita mau tahu ceritanya dulu nih, ke Happy dulu mungkin. Ya. Sempat ada eksekusi dialog yang agak susah nggak gitu di film ini yang masih diingat? Apa ya? Sebenarnya semua jadi mudah karena ada support system aku di sebelah aku. Jadi syuting 23 hari itu aja berasa kayak sehari gitu. Dan dialognya semua aku cuma sekali baca set hafal, sekali baca set apa. Berarti minta lagi Mbak aja ya. Biar dua. Amin. Gua aja kalau ganti karakter utama bahaya loh. Bersamain loh. Kalau yang lucu diganti apa? Enggak kalau gitu. Konco seneng tetap. Kalau Gilga gimana di dialog-dialog yang ada? Di dialog atau banyak pendiamnya di sini? Iya, apalagi tadi juga sudah disebut penontonnya tuh nangis dan tadi gitu. Kayak Pimun juga bilang kalau Jeru yang bikin sering nangis. Jeru soalnya. Apakah nangis beneran di itu atau memang kesusahan nggak? Ada, justru yang nangis beneran tuh kayaknya nggak kesuti ya, nggak ambil ya kayaknya nggak diambil ya. Tapi kalau scene nangis, aku jarang kok nangisnya sebenarnya. Banyak. Ada tapi satu scene itu yang. Tapi kayak semua kamera di sana aku nangis ngadep ke sana nih. Nah, gitu loh. Jadi yang nangis tuh bakal lagi penontonnya. Iya. Karena kan beberapa kali aku juga ngintip dari samping kan. Enggak, maksudnya dari samping bioskop. Karena aku ngintip untuk adegan yang Jeru sama ibunya. Itu nggak ada yang nggak nangis. Bahkan orang yang pakai kaos metal pun. Kemarin ada mas-mas mungkin nganterin pacarnya nonton bareng sama pacarnya. Dia nutup budinya begini, wah, jare metal kok nangisan nih loh. Nah itu, jare metal tapi gebeng. Tapi biar juga. Iya, tapi siapalah yang nggak nangis lihat drama ibu dan anak. Apalagi anaknya ganteng kan. Iya, anaknya kan anaknya kan Jeru gitu. Nah, sekarang pengen lihat dong cuplikan acting yang masih diingat nih, dialog dari tiap-tiap karakter ya. Betari dan juga Jeru mungkin udah sempat
berdua Ada dong. Ya pasti kan mereka berdua. Yang paling diingat kita pengen tahu nih. Nah, kita juga akan mengulangi adegan. Enggak ada mengulangi adegan. Jadi diajar sama Om Argo. Aku jadi Om Argonya apa? Emosi bawaannya ya. Coba dong. Apa yang adegan paling berkesan mungkin yang itu loh, sayang. Yang pelukan? Pelukan aja berarti ya. Tapi ini emang sambil duduk soalnya boleh sambil duduk. Boleh. Silakan. Coba. Aku Om Buku. Om Buku. Pas kayak Om Buku pas ramai lu. Aku bakul sekoteng. Bakul sekoteng. Ayo. Oke, kita mulai ya. 5, 4, banget dari 5. 3, lama ya. 3, 2, 1. Action. Kita udah aja. Oke. Maksudnya apa? Kayaknya bener deh omongan Ricky. Hubungan kita udah gak bisa diterusin. Enggak tadi. Aku gak bisa loh. Aku gak bisa. Tapi terus itu pas itu loh. Karena gak bisa nahan ketawa. Gilga itu udah bener, dipisah aja. Pas reading dipisah aja nggak apa-apa. Satu di Madiun, satunya di Jakarta. Ya begini. Karena kita nggak kebayang gitu. Kalau dari proses reading kita udah bersatu. Gak selesai. Gak selesai 8 hari. Tapi itu waktu itu dialognya bagus banget ya, Man. Kayak dia bilang enggak tarik, enggak. Biar kamu aja yang terkenal. Waktu Dewi jadian kan, Dewi siap karo resiko nih. Emang keren banget sih. Siapa sih yang bisa tahan kalau sambil lihat gimmick-gimmicknya? Iya, mesti sambil jual es kotengnya tadi kan? Sangat itu ya. Tadi lebih es koteng tapi sambil mie ayam. Ngaduknya udah ke mie ayam. Koteng mana yang ngaduknya sampai begitu? Itu ambiar sepertinya. Tapi serius, Mas Yusril, saya akui dia emang orangnya lucu terus. Salah. Tapi Mbak Ajeng dengan sudah film ini udah selesai dibuat, sudah ada beberapa premiernya juga gitu. Apa nih targetnya supaya bisa seluruh Indonesia nonton? Karena kan pemerintah juga terus mendorong produksi film-film Indonesia gitu. Kayak dari sisi produseran gimana nih? Targetnya seluruh Indonesia nonton film Ambyar Mabyar, karyanya dicintai, disukai, dan tentunya musik campur sari bisa dinikmati lebih banyak orang. Dan dinyanyikan. Mendunia ya. Amin. Campur nasional dong. Boleh dong kalau gitu kita dengerin sepenggal lagunya mungkin yang persembahan dari Mas Yusuf. Yang sudah dari saya. Oke. Ayo. Karena di setiap media visit yang kita jalani ya, aku nunggu momen ini. Oh iya, oke. Disuruh nyanyi gitu. Oke, iya. Aku pengen menunjukkan bakatku. Ini belum pernah ya? Belum pernah. Kuncinya ada dulu. Belum di belakang kuncinya. Oh ya, enggak. Ini ibaratnya kayak kemarin loh waktu kita ya. Surabaya kemarin kan sampai nyanyi toh 2 lagu full. Betul. Ini saya anggap sebagai Mas Anang, Bunda Maya dan juga BCL. Ini udah saya anggap sebagai juri idol ya. Sumpah, mimpiku dulu pengen ikutan audisi idol. Tolong diwujudkan sekarang. Ya, kalau aku sih yes. Belum. Nyanyi yang mana? Mau nyanyi yang mana ini? Yang mana? Oh ya, Kembang Wangi. Dipendam aja kayaknya ya. Gimana? Kembang. Oh ini falas bro. Coba dicari deh, kembang. Enggak usah kita aja. Ternyata ya dulu. 1, 2, 3. Mimpinya harus dipendam. Kembang sing wangi. Lagu duet kita aja. Oh iya. Bang Estu. Saiki tak buktene tresnoku paling gedhe dhewe. Rono liyane sing iso ganteni. Ketinggian. Oh iya, langsung kamu. Cukup aku sing ning jero atimu terus tak pasake. Aku seneng. Part itu aku paling seneng. Karena itu vibranya Gilga kan tak tiroke dengan pas ini. Tak pasrake. Bisa loh ya. Terima kasih Jawapos. Barang tiket untuk Mas Yusril.
Aku sih yes. Nah itu dia ya, kalau lagunya mau denger berarti ini juga udah disiapkan sefilmnya, selagunya. Semua bikin ambiar mabiar, mau nangis, mau seneng, mau ketawa, kayaknya ada di film ini ya. Begitu pula juga di tahun 2025 ini pasti semuanya penasaran seorang Gilga dan Happy Asmara beradu akting yang dimana kita nggak pernah ngelihat nih, ya kan? Kita ambiar bareng di awal tahun 2025. Sekali lagi terima kasih Mbak Ajeng, terima kasih Happy. Thank you. Thank you, terima kasih Jawa Bos. Terima kasih Jawa Bos. Ya, terima kasih Jawa Bos. Terima kasih sudah memenuhi mimpi saya, terima kasih. Terus. Kami pamit untuk kita jumpa lagi esok. Saya Disa Nugraha. Saya Nula Haryadi. Dan saya Pini Lotan. Sampai jumpa. Kita ambiar bareng.